pokoknya sesuai dengan fase. Walaupun misalnya dia sudah kelas 5, tapi dia masih fase sebelumnya, kita ajarkan sesuai dengan tingkat kemampuan. Jadi tidak perlu kita lakukan sesuai pelajaran yang kemampuan rekan-rekannya. Bisa kita lakukan dengan pelajaran sebelumnya. Nah, seperti yang sudah kita laksanakan pembenahan kepada peserta didik kita panggil ke kantor, beri jam tambahan. Nah, begitu. Kemudian di sini pengajaran sesuai dengan tingkat kemampuan. Ya, kita lanjut. Nah, terutama kemampuan numerasi dan literasinya ya sudah kita pilah-pilahkan kemarin dari kelas 1 sampai kelas 6. Peserta didik kita yang akan kita bina yang literasinya kurang ya, yang literasi dan numerasinya kurang. Sudah kita buat jadwalnya untuk kita bina. Nah, di sini setiap fase ataupun tingkat tersebut mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai. Proses pembelajaran peserta didik akan disusun mengacu capaian pembelajaran tersebut, namun disesuaikan dengan karakteristik, potensi, kebutuhan peserta didiknya. Nah, jadi tidak kita samaratakan. Walaupun kelasnya sudah tinggi, tapi potensinya masih di fase sebelumnya, kita lanjutkan saja fase sebelumnya. Kemudian kemajuan hasil belajar akan ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran. Peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran di fasenya akan mendapat pendampingan. Insya Allah seperti yang sudah kita laksanakan, pendampingan oleh peserta didik untuk bisa mencapai capaian pembelajarannya. Jadi tidak kita paksakan. Kimba dulu. Ya, setiap anak itu adalah unik. Tidak ada satupun anak yang sama. Ya, anak kembar pun bisa ini ya berbeda. Nah, jadi tidak ada anak yang sama memiliki DNA yang berbeda. Tentu masing-masing anak mempunyai hak untuk mendapat pendekatan yang berbeda untuk belajar. Nah, jadi tidak kita samaratakan. Nah, itu pendekatan sekarang. Memang kita guru tuh memang agak repot kalau dilihat dari sistem ini. Jadi kita tahu nih anak-anak tuh yang ini maunya, yang ini kebutuhannya gitu. Apa yang dikenali dari anak pun tidak berguna, pun juga beragam. Tidak hanya terkait dengan gaya belajarnya saja, melainkan suatu yang sifatnya non-kognitif, sosial emosional, seperti perasaan, kesejahteraan psikologis, rasa aman dan lain-lain. Itu yang perlu kita bahas di sekolah kita ini. Perasaan, seperti perasaan ini, kesejahteraan psikologis, ini yang banyak ya. Mungkin pengaruh lingkungan juga, itu perlu kita bahas, kita selesaikan, dan kita bagaimana cara solusinya psikologis anak kita ini. Rasa aman anak-anak yang baru ini, yang baru masuk, kita mohon kita perhatikan ya, supaya ada rasa aman. Kemudian anak-anak yang sering dibully kawannya juga, yang merasa kurang, ya ada kekurangan anak itu juga perlu kita beri pengertian kepada anak-anak kita. Nah, ini perlu kita kenali untuk pembelajaran peserta didik kita ya, berbasis peserta didik. Berarti pusatnya pada peserta didiknya ya. Kemudian ini caranya tegak nih. Ki Hajar Dewantara yang pertama mengatakan bahwa pendidikan merupakan daya dan upaya untuk menunjukkan pertumbuhannya budi pekerti, hati, karakter, pikiran, intelektualnya, dan tumbuh anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang sesuai dengan dunianya. Jadi nanti kita
kita klasifikasikan kelas kita masing-masing, baik guru kelas maupun guru bidang studi, apa-apa saja yang perlu yang menjadi hambatan pembelajaran anak untuk karakteristik anak di dalam kelas. Kemudian nanti kita cari jalan keluarnya, solusinya bersama-sama. Untuk sementara ya kita berikan kesempatan kepada Bapak-Bapak Ibu. Terima kasih.